Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi Reguler batch 11 dengan NIM 04022054. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Sir Ahmad Kusaini, yaitu dari matkul Persuasif Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang seorang pemimpin yang merupakan seorang persuader yang menonjolkan 3 sifat, yaitu authority, credibility, dan attractive communicator. Berikut penjelasannya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sifat authority. Yang saya pilih adalah seorang pemimpin yang bernama Anies Baswedan. Sebelum dia mencalonkan sebagai seorang calon presiden yang akan memimpin Indonesia pada periode 2024 sampai dengan 2029, jauh sebelum itu dia sudah memimpin atau menjadi seorang menteri pendidikan di Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo. Untuk pengalaman seorang dia sebagai seorang yang paham akan pendidikan, dia banyak sekali mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang mungkin bisa banyak berpengaruh buat bangsa atau Republik Indonesia ini. Karena pendidikan sangat amat penting bagi seluruh rakyat Indonesia atau seluruh elemen yang ada di bumi ini. Karena dengan pendidikan kita bisa banyak sekali belajar hal-hal baru. Nah, mungkin yang ingin diangkat dari Anies Baswedan ini adalah pendidikannya. Mulai dari mungkin pada saat itu dia bisa menjangkau atau menerapkan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, dia sangat yakin dengan ketika dia menjadi seorang presiden, maka pendidikan Indonesia akan terus makin maju. Dan banyak sekali janji-janji dia yang mungkin bisa berdampak ke depannya buat Indonesia karena pengalaman dia mungkin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang selanjutnya, yaitu poin credibility. Yang saya pilih adalah presiden atau calon presiden yang akan menjabat di tahun berikutnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Karena latar belakang dia yaitu seorang TNI ketika dia masih muda, dan mungkin itu bisa sangat berpengaruh ketika dia berbicara dengan gelagatnya yang sangat tegas, sangat meyakinkan bahwa dia tuh siap dan bisa menjadi seorang presiden. Karena sebelumnya dia sudah gagal mengikuti dua periode pencalonan presiden, yang mungkin untuk orang dengan mayoritas mental yang cukup lemah, karena kita sebagai orang biasa, karena belum bisa dengan menerima kekalahan berturut-turut 2 kali. Tapi seorang Bapak Prabowo Subianto ingin terus mencoba ketika dia ingin berbakti kepada bangsa Indonesia ini dengan niat, dengan hati yang tulus. Buktinya juga bisa kita lihat langsung ketika kalah 2 periode langsung dengan Bapak Joko Widodo, tetapi dengan mungkin dia ingin masih membantu kinerjanya Bapak Jokowi, kemudian dengan kepercayaan yang dia punya atau lebih dari itu, Bapak Jokowi mengangkat dia sebagai Menteri Pertahanan di bawah kabinetnya Bapak Jokowi, yang notabene dia adalah rivalnya ketika pemilihan calon presiden. Dengan begitu Bapak Prabowo mempunyai kapasitas sehingga bisa menjadi kabinet Menteri Pertahanan Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang momentum yang tepat karena batas seseorang mencalonkan presiden atau menjabat sebagai presiden itu hanya 2 kali periode, tidak akan lebih. Mungkin sekarang saatnya Bapak Prabowo Subianto untuk naik sebagai presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029. Itu menurut saya karena dia mempunyai sifat credibility.
Berikutnya yang memiliki sifat atraktif komunikasi dari ketiga calon presiden kita saat ini, yaitu seorang Ganjar Pranowo. Kenapa saya bisa memilih dia sebagai seorang yang atraktif komunikasi? Karena saya tidak tahu ya, mungkin menurut saya dia sangat seseorang yang ingin dilihat atau citra dia ingin dianggap selalu baik dengan cara mungkin bersosialisasi dengan masyarakatnya, padahal hanya itu-itu saja yang dia lakukan dan mungkin tidak berpengaruh sangat besar bagi masyarakat tersebut. Sebelumnya juga kan dia telah memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan sering sekali melakukan sosialisasi di sana. Mungkin menurut orang-orang Jawa Tengah itu sesuatu yang wah, karena sesering itu dia melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakatnya dengan membentuk citra dia yang baik dan tidak menjelek-jelekan citra dan tidak menonjolkan citra dia yang jelek. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau melebih-lebihkan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.